Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami selaku kelompok 4 dari kelas Sistem Akuntansi kelas C akan menyampaikan materi dengan judul Public Sector Financial Management and E-Government. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Devina Salvidunavia dengan NPM akhir 181 bertugas sebagai moderator dalam presentasi ini. Kemudian bersama saya telah hadir rekan satu kelompok saya, yakni yang pertama ada Nadia Zafira dengan NPM akhir 210. Kemudian ada Adela Risa Alia dengan NPM belakang 338. Kemudian ada Zaka Patria Faizin dengan NPM belakang 407. Dan yang terakhir ada Muhammad Alvani dengan NPM terakhir 408. Nah, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Oke, jadi di bagian awal ini saya mau menjelaskan sedikit latar belakang kenapa penelitian ini penting dan menarik. Kita semua tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi dan komunikasi atau bisa disebut ICT sangat berperan dalam mengubah cara kerja pemerintahan. Lewat e-government, pemerintah sekarang bisa lebih transparan, efisiensi, dan tentunya lebih dekat dengan masyarakat. Citizen participant juga makin terbuka karena informasi publik bisa diakses secara digital. Nah, di sisi lain, sektor publik juga mengalami reformasi dari sistem akuntansi. Banyak negara yang mulai beralih dari sistem kas ke sistem akrual dan bahkan mengadopsi IPSAS, yaitu International Public Sector Accounting Standard. Tujuannya jelas, biar laporan keuangan pemerintah lebih akurat, bisa dibandingkan antar negara, dan lebih bisa dipercaya. Tapi menariknya, meskipun government dan reformasi akuntansi sama-sama penting dan saling mendukung, mereka tuh sering diteliti secara terpisah. Padahal, informasi yang ditampilkan di platform digital pemerintah kan asalnya dari sistem akuntansi. Jadi, kualitas dari financial information itu sangat bergantung pada accounting sistemnya. Nah, karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut. Studi ini menganalisis hubungan antara strategi e-government dan inovasi dalam sistem akuntansi publik, khususnya akrual dan IPSAS, dengan data dari 33 negara OECD atau dalam bahasa Indonesia, organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi yang sudah dilakukan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Dan yang paling menarik, penelitian ini pakai pendekatan yang holistik. Jadi nggak cuma ngelihat sisi teknis kayak software atau standar akuntansinya saja, tapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan politik, kayak kepercayaan publik, efektivitas pemerintah, dan tingkat korupsi. Karena dalam praktiknya, digital transformation di sektor publik itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal manajemen dan budaya pemerintahan. Nah, berikut saya akan menjelaskan tentang literatur review and hypothesis development. Pentingnya inovasi dalam pemerintah elektronik dan bagaimana sistem akuntansi dan pelaporan sektor publik berbasis akrual atau dapat disebut IPSAS dapat mendukung inovasi tersebut. Berikut ialah beberapa poin-poin yang terkait. Pertama, inovasi dalam e-government. Pemerintah di seluruh dunia semakin berinvestasi dalam inisiatif TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas layanan publik. Kedua, tantangan inovasi e-government. E-government menghadapi berbagai tantangan, termasuk faktor eksternal, contohnya politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan, dan faktor internal budaya, organisasi, dukungan manajemen, dan kapabilitas teknologi. Ketiga, peran IPSAS. IPSAS dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas keuangan pemerintah. Keempat, hubungan antara inovasi dan IPSAS, bahwa adopsi IPSAS dan inovasi e-government saling terkait dan saling memperkuat. Kelima, fokus pada kepercayaan dan komunikasi faktor seperti kepercayaan dan komunikasi dalam keberhasilan inovasi e-government. Nah,
untuk pembahasan tentang International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS dan akuntansi berbasis akrual dengan tingkat perkembangan e-government. Berikut poin-poin utama yang dapat diambil. Pertama, manajemen informasi dan kualitas data. Data keuangan berkualitas tinggi dianggap sebagai pendorong utama dalam implementasi IPSAS dan akuntansi berbasis akrual. Kedua, peran laporan keuangan dalam e-government. Laporan keuangan dipandang sebagai sumber utama informasi. Oleh karena itu, adopsi akuntansi berbasis akrual dan IPSAS diharapkan dapat mendukung inisiatif e-government. Ketiga, hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut diajukan dua hipotesis penelitian. Pertama, hipotesis pertama, implementasi IPSAS berkolerasi dengan tingkat e-government. Hipo kedua, implementasi sistem akuntansi berbasis akrual berkorelasi dengan tingkat e-government. Pengujian kedua hipotesis, penelitian ini bertujuan untuk menguji kedua hipotesis tersebut. Dampak berbeda. Yang keempat, dampak berbeda IPSAS dan akuntansi akrual. Implementasi IPSAS diharapkan dapat mengarah pada harmonisasi dan komparabilitas laporan keuangan secara internasional. Nah, dapat disimpulkan bahwa inovasi dalam e-government sangat penting untuk meningkatkan layanan publik dan implementasi IPSAS. Dengan akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat mendukung perkembangan e-government. Dua hipotesis diajukan untuk menguji korelasi antara keduanya dengan mempertimbangkan potensi perbedaan dampak antara implementasi IPSAS dan adopsi akuntansi akrual. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan research method atau metode research. Nah, apa saja sih bagian dari research method itu? Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Mulai dari yang pertama siapa yang diteliti atau sampelnya, yang kedua dari mana data tersebut diambil, yang ketiga apa yang diukur atau variabel, dan yang keempat adalah alat statis yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Untuk yang pertama, ada sample and data collection. Nah, dari mana saja sih datanya? Yang pertama ada the study analyzed 33 OECD countries from 2010 to 2016. Nah, penelitian ini menggunakan 33 negara anggota OECD dari tahun 2010 hingga 2016. Nah, Kenapa sih pakai OECD? Karena negara-negara ini merupakan negara yang paling aktif dalam reformasi e-government dan akuntansi publik. Kemudian ada Data on Accounting System atau APSIS dan Accrual were collected from OECD atau IFAC Report 2017 and IFAC Global Impact Map and Public Sector Accountability Indicates. Untuk IPAS dan Accrual Accounting, mereka mengambil dari laporan OECD atau IFAC pada tahun 2017 dan juga dari website IFAC. Kemudian ada e-government indicator atau e-gov dan e-part were sourced from the UN e-government knowledge base. Untuk e-government and e-participation atau yang bisa disingkat e-gov dan e-part ini tadi, datanya diambil dari PBB atau UN e-government knowledge base. Untuk variabel, nah apa saja sih yang diteliti dalam model tersebut? Yang pertama ada dependent variable atau variable dependent atau yang ingin dijelaskan dalam penelitian ini. Yang pertama ada e-gov atau e-government development index, yakni indeks perkembangan e-government misalnya seperti website pemerintah, layanan digital dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada e-part atau e-participation index, yakni indeks partisipasi warga secara online, misalnya saja seperti e-voting, feedback online ke pemerintah dan juga lain-lain. Kemudian ada independent variable
atau variabel independen, ini variabel yang mempengaruhi. Yang pertama ada IPSIS Implementation Level 1 to 4. Nah, di IPSIS ini meneliti seberapa jauh sih negara tersebut menerapkan standar akuntansi publik internasional. Nah, untuk skalanya itu 1 sampai 4. 1 itu yang belum memulai atau belum menerapkan, dan juga yang keempat itu skala 4 itu sudah full adopt sama standar akuntansi publik internasional itu tadi. Kemudian ada accrual accounting level 1 sampai level 3. Nah, accrual atau accounting ini digunakan untuk mengukur apakah akuntansinya sudah berbasis accrual atau bukan kas. Nah, skalanya dari 1 sampai 3 itu sama seperti yang IPS tadi. Kalau 1 itu belum memulai, kalau 3 itu sudah menerapkan atau full adopt. Kemudian ada control variable atau variable control. Nah, ini berisi faktor lain yang juga bisa mempengaruhi data tersebut sehingga hasilnya bisa lebih akurat lagi. Nah, seperti internet usage atau penggunaan internet, HDI, CPI atau tingkat korupsi, government effectiveness atau efektivitas pemerintah atau bisa disingkat dengan GE. Kemudian ada demokrasi quality atau disingkat dengan DQ atau kualitas demokrasi suatu negara tersebut. Kemudian national expenditure atau pengeluaran nasional, GDP growth atau pertumbuhan GDP atau PDB. Kemudian political ideologi atau ideologi politik, dan juga vote share atau pembagian suara. Untuk berikutnya ada economic model. Nah, panel data regression using this two-step system GMM estimator Arellano Buffer 1995 to handle endogeneity, heterosedacity, and autocorrelation. Nah, mereka pakai model statistik sistem GMM atau Generalized Method of Moments. Nah, kenapa sih pakai GMM? Karena metode ini merupakan metode yang kuat untuk mengolah data panel atau yang memuat banyak data negara dalam waktu kurun beberapa tahun. Nah, masalah apa sih yang bisa dihindari jika pakai metode GMM ini? Nah, yang pertama ada endogeneity atau ketika ada hubungan antara dua arah antar variabel, kemudian ada autokorelasi dan heteroskedalitas atau masalah umum di data ekonomi. Nah, yang terakhir ada instrumen validity tested with Arellano-Bond and Hansen test. Nah, Arellano-Bond test ini digunakan untuk mengecek apakah errornya ini berulang. Kemudian untuk Hansen test ini digunakan untuk memastikan instrumen atau alat statistiknya itu menghasilkan data yang valid. Nah, jadi jika diambil kesimpulannya, dalam penelitian ini mereka menganalisis hubungan antara sistem akuntansi dan juga e-government di 33 negara OECD dan menggunakan data dari berbagai sumber resmi dan metode statistik canggih atau GMM biar hasilnya nanti lebih kuat dan juga lebih sahih lagi. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data-data yang kami temukan dalam artikel. Yang pertama ada tabel deskriptif statistik. Tabel ini berisi statistik deskriptif dari berbagai variabel yang digunakan dalam penelitian, seperti IGOV, IPART, IPSAS, accrual, user, HDI, dan lain sebagainya. Nah, tabel ini juga menampilkan distribusi frekuensi untuk variabel IPSAS dan accrual, memperlihatkan berapa banyak negara yang berada pada setiap kategori variabel tersebut. Selanjutnya ada grafik Evolution of e-Government and e-Participation Indicator. Grafik ini menunjukkan perkembangan atau evolusi dua indikator utama, yaitu e-Government atau e-Gov dan e-Participation atau e-Part dari tahun 2010 hingga 2016. E-Gov ini menggambarkan tingkat perkembangan layanan pemerintahan berbasis digital, sedangkan e-Part menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan melalui media digital.
Nah, dari grafik yang terlihat ini, nilai IGOV ini sudah cukup tinggi sejak awal dan mengalami kenaikan yang stabil, namun tidak setajam IPART. Sementara itu, IPART menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari sekitar 0,45 pada tahun 2010 hingga mendekati 0,8 pada tahun 2016. Dan grafik yang terakhir ini ada distribution of e-government dan e-participation indicator by country. Grafik batang ini membandingkan skor e-gov dan e-part dari berbagai negara. Bar yang berwarna hitam ini menunjukkan mewakili skor e-gov atau e-government, dan bar yang warna abu-abu ini mewakili skor e-part atau e-participation. Nah, setiap negara ini memiliki dua batang yang menunjukkan seberapa maju implementasi e-government dan e-participation mereka. Misalnya di Inggris, mereka memiliki skor e-gov tertinggi sebesar 0,92, sementara beberapa negara seperti Turki, Slovenia memiliki gap besar antara e-gov dan e-part-nya. Nah, grafik ini membantu mengidentifikasi negara mana yang sudah maju dalam layanan digital pemerintahan dan mana yang masih tertinggal dalam partisipasi publik secara digital. Nah, dari data-data yang kami analisis tersebut, menunjukkan bahwa rata-rata e-government di negara OECD adalah 0,75 dan e-participation sebesar 0,61 dari skala 0 sampai 1. Yang artinya kedua hal ini sudah cukup baik, tetapi masih bisa ditingkatkan. Grafik juga menunjukkan bahwa e-participation meningkat, sedangkan e-government cenderung tidak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ini bisa berarti e-government ini sudah mencapai tingkat kematangan maksimal sejak 2011 atau memang belum ada perkembangan baru sejak 2012. Dari sisi akuntansi publik, nilai rata-rata adopsi IPSAS adalah 2,05 dari skala 1 sampai 4. Ini menunjukkan bahwa negara-negara OECD sudah mulai melakukan reformasi tetapi belum banyak yang mengadopsi secara penuh. Sedangkan sistem akuntansi berbasis akrual memiliki nilai rata-rata 2,31, yang berarti sebagian besar negara sudah menggunakan sistem ini. Untuk kasus korupsi, skor rata-rata CPI adalah 69,56 dari skala 0 sampai 100, yang artinya tingkat korupsi tidak terlalu tinggi tetapi tidak perlu perbaikan. Negara paling bersih adalah Denmark dan Selandia Baru, sedangkan yang paling tinggi tingkat korupsinya adalah Meksiko dan Yunani. Selanjutnya ada dari sisi politik, nilai rata-rata government effectiveness adalah 1,32 dari skala minus 2,5 sampai 2,5. Ini menunjukkan bahwa masyarakat punya pandangan positif terhadap kualitas pelayanan publik dan kebijakan pemerintah. Secara keseluruhan, negara OECD sekarang lebih fokus pada pengembangan e-participation bukan hanya e-government secara umum. Karena itu, kedua variabel ini penting dimasukkan dalam analisis ekonometrik agar hasilnya lebih akurat. Dan yang terakhir, kami juga menemukan bahwa e-gov dan e-part ini sangat berkolerasi. Artinya keduanya ini saling berkaitan tapi tidak identik. IPSAS dan akrual juga berkolerasi tinggi karena sama-sama membahas reformasi akuntansi publik. Dan yang terakhir ada variabel seperti HDI, CPI, GE, dan DEKI juga berkolerasi tinggi. Jadi sebaiknya dimasukkan satu persatu dalam model agar tidak saling mempengaruhi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan Diesel and Discussion tentang sistem akuntansi dan manajemen, yaitu mengenai variabel kontrol. Hasilnya tidak sepenuhnya eksklusif untuk pengeluaran dan suara, namun penggunaan HDI, CPI, GI, dan DEKI berdampak positif pada variabel dependent atau EGOV, yang berarti bahwa tingkat e-government dapat meningkat jika pemerintah memfasilitasi akses ke internet, tidak korup, meningkatkan efektivitas kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Selain itu, e-government berkurang di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan PDB yang besar dan pemerintah sayap kiri. Variabel pengguna HDI, CPI, dan GI berdampak positif dan signifikan terhadap EPAR, tapi DEKI kehilangan signifikannya peningkatan pengeluaran nasional dan tingkat pertumbuhan PDB. Meningkatkan tingkat partisipasi elektronik lebih jauh. Tingkat partisipasi elektronik lebih tinggi di negara-negara yang diperintah oleh pemerintah sayap kanan.
Dari semua data, model, dan teori yang sudah dibahas, hasil analisis data di 33 negara OECD ditemukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi IPSAS dengan perkembangan e-government. Artinya, negara-negara yang menerapkan standar akuntansi internasional cenderung punya sistem e-government yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa standar akuntansi yang kuat bisa memperkuat fondasi transparansi digital. Nah, gimana dengan sistem akuntansi berbasis akrual? Ternyata pengaruhnya ke e-government itu nggak sekuat yang IPSAS. Namun, ketika kita lihat dari sisi partisipasinya atau partisipasi publiknya lewat platform digital tadi, sistem akrual justru punya efek yang lebih kelihatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa inovasi akuntansi memang relevan untuk memperluas partisipasi warga negara secara online. Tapi di sisi peran IPSAS dan sistem akrual bukan sekedar informasi teknis, tapi langkahnya menuju demokrasi yang lebih transparansi dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa ada faktor-faktor lain yang ikut berperan besar, misalnya tingkat penggunaan internet, indeks pembangunan manusia atau SDM-nya, terus lalu ada tingkat korupsi dan efektivitas pemerintahan. Semua itu punya pengaruh positif terhadap keberhasilan e-government. Sementara negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi sistem politik yang kurang stabil cenderung punya tingkat e-government yang lebih rendah. Secara praktis ini berarti kalau pemerintah ingin memperkuat e-government, maka harus dibarengi dengan reformasi sistem pelaporan keuangan. Terakhir, penelitian ini juga menyarankan pendekatan yang holistik. Jadi bukan cuma mikir sistem, tapi juga faktor sosial dan politik. Karena e-government itu bukan sekedar teknologi, tapi bagian dari perubahan cara kita memerintah dan melayani masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan consolation dan suggestion. Dapat disimpulkan bahwa mengabaikan keinginan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui e-government, serta keinginan terkait untuk meningkatkan kualitas, keandalan, dan keterbandingan informasi yang akan diberikan kepada warga negara dapat mengurangi hambatan pencapaian hasil yang diharapkan sejalan dengan Garcia et al. 2018. Banyak negara OECD telah meningkatkan kualitas informasi dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis aktual dan atau IPSAS dengan tujuan meningkatkan transparansi. Dengan demikian, sejalan dengan para akademis yang menekankan faktor sosial ekonomi dari perspektif teoritis, penting untuk menunjukkan bahwa penerapan IPSAS lebih mendukung pengembangan e-government dan e-partisipasi daripada pengenalan sistem akuntansi aktual. Hasil dapat ditafsirkan berdasarkan peran penting IPSAS dalam mendukung harmonisasi internasional. Dengan demikian, gerakan keterbukaan mendasari inisiatif e-government.